MotoGP selalu dipersepsikan sebagai olahraga tentang keberanian dan kecepatan, tentang siapa yang paling berani membuka gas paling awal dan paling lama. Namun di balik citra itu, MotoGP sejatinya adalah panggung pertarungan mental, strategi, dan kecerdasan membaca situasi. Dalam satu dekade terakhir, tidak banyak rivalitas yang mampu menggambarkan kompleksitas itu sejelas duel antara Andrea Dovizioso dan Marc Marquez. Rivalitas ini tidak lahir dari kebencian, tidak pula dari drama di luar lintasan. Justru sebaliknya, ia tumbuh secara alami dari dua pembalap dengan karakter yang sangat kontras, yang bertemu di puncak performa masing-masing. Ketika Ducati akhirnya siap menantang Honda, dan ketika Marquez berada di masa keemasannya, MotoGP mendapat duel yang lebih dari sekedar perebutan podium. Dovizioso versus Marquez adalah cerita tentang bagaimana balapan bisa dimenangkan dengan cara yang sangat berbeda. Tentang bagaimana nyali tanpa kompromi bertemu dengan otak yang dingin dan terukur. Dan tentang bagaimana keduanya saling memaksa berkembang, bahkan tanpa harus saling berbicara. Marc Marquez datang ke MotoGP seperti badai yang mengubah landscape balap. Debutnya pada 2013 langsung mematahkan hierarki lama. Ia tidak menunggu untuk belajar, ia langsung mendominasi. Cara Marquez membalap terasa liar, hampir sembrono di mata sebagian orang. Tetapi di balik itu, terdapat kontrol tubuh dan insting luar biasa. Ia membiarkan roda depan menari di batas kehilangan grip. Ia menyelamatkan motor di sudut kemiringan yang sebelumnya dianggap mustahil. Ia menyerang di titik yang bahkan tidak dianggap sebagai titik menyalip. Filosofi Marquez sederhana, selama belum jatuh berarti masih bisa lebih cepat. Pendekatan ini membentuk reputasinya sebagai pembalap yang paling sulit diprediksi dan paling ditakuti. Andrea Dovizioso adalah antitesis dari itu semua. Dovizioso tidak pernah menjadi pusat perhatian karena gaya flamboyan. Ia bukan pembalap yang terlihat liar di kamera, namun justru di sanalah kekuatannya. Dovi adalah pembalap yang sangat metodis. Ia memahami bahwa MotoGP bukan hanya tentang satu tikungan, tetapi tentang keseluruhan balapan. Ia membaca ritme, ia memahami kapan lawan mulai gelisah. Ia tahu bahwa tekanan tidak selalu harus diberikan lewat serangan langsung, tetapi bisa melalui kehadiran yang konsisten di belakang lawan. Jika Marquez menyerang dengan insting, Dovizioso menyerang dengan perhitungan. Dua filosofi ini bertabrakan secara alami, dan benturan itulah yang membuat duel mereka terasa begitu berbeda dibanding rivalitas lain. Selama bertahun-tahun, Ducati berada dalam fase pencarian jati diri. Motor mereka memiliki tenaga luar biasa, tetapi seringkali sulit dikendalikan. Banyak pembalap hebat datang dan pergi, tanpa benar-benar mampu membawa Ducati ke level juara dunia. Andrea Dovizioso justru tumbuh bersama proses itu. Ia bukan hanya pembalap utama Ducati, tetapi juga bagian dari evolusi teknis tim. Ia membantu membentuk karakter Desmosedici, terutama dalam aspek pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Memasuki 2016 dan terutama 2017, Ducati akhirnya memiliki paket yang lengkap. Keunggulan tenaga dipadukan dengan stabilitas saat pengereman, sebuah kombinasi yang sangat cocok dengan gaya Dovizioso. Di titik inilah, Ducati bukan lagi kuda hitam, melainkan penantang serius. Dan ketika Ducati siap, satu nama langsung menjadi tolak ukur, yakni Marc Marquez. Sejak itu, setiap pertemuan Dovizioso dan Marquez bukan sekedar duel dua pembalap, tetapi duel dua proyek besar. Ducati versus Honda, stabilitas versus agresivitas, perhitungan versus insting. Musim 2017 adalah tahun di mana rivalitas ini benar-benar mencapai level tertinggi. Dovizioso tampil luar biasa sepanjang musim. Ia konsisten, jarang melakukan kesalahan, dan selalu berada dalam posisi untuk menghukum kesalahan sekecil apapun dari Marc Marquez. GP Austria 2017 menjadi momen yang mengubah segalanya.
Marquez menyerang tanpa henti, mencoba memantahkan pertahanan Dovizioso dengan agresivitas khasnya. Namun Dovi tetap tenang, ia tidak terprovokasi. Ia memahami bahwa melawan Marquez bukan soal menyerang lebih dulu, tetapi menyerang di waktu yang tepat. Tikungan terakhir menjadi simbol rivalitas mereka. Dovizioso membiarkan Marquez memimpin, lalu menyerang balik dengan pengereman sempurna. Kemenangan itu terasa seperti pernyataan, Marquez bisa dikalahkan jika dibaca dengan benar. Skenario serupa terulang di GP Jepang. Sekali lagi, Marquez memimpin hingga lap terakhir. Sekali lagi Dovizioso menyerang di momen penentuan. Dua kekalahan ini memberi tekanan psikologis besar. Untuk pertama kalinya, Marquez harus menerima kenyataan bahwa agresivitas saja tidak selalu cukup. Pada 2018, persaingan tetap sengit, tetapi perbedaannya mulai terlihat. Dovizioso masih cepat dan cerdas, tetapi Marquez menunjukkan senjata lain, kemampuan menyelamatkan poin di hari buruk. Ia mungkin tidak selalu menang, tetapi ia hampir tidak pernah benar-benar gagal. Musim 2019 menjadi klimaks emosional. Di musim paling dominan Marc Marquez, justru Dovizioso yang kembali mencuri perhatian di GP Austria. Duel di tikungan terakhir kembali terjadi, dan sekali lagi Dovizioso keluar sebagai pemenang. Itu bukan hanya kemenangan balapan, itu adalah kemenangan filosofi. Setelah 2019, rivalitas ini perlahan menghilang bukan karena kehilangan makna, tetapi karena waktu dan keadaan. Cedera parah Marquez pada awal 2020 menjadi titik balik besar. Dari pembalap yang tampak tak terkalahkan, ia berubah menjadi pejuang yang harus melawan tubuhnya sendiri. Sementara itu, hubungan Dovizioso dengan Ducati mencapai batasnya. Ia memilih pergi, mengambil jarak dari MotoGP, lalu kembali bersama Yamaha. Namun lingkungan baru itu tidak pernah memberinya kembali perasaan dan performa seperti saat bersama Ducati. Ketika Dovizioso memutuskan pensiun pada 2022, MotoGP kehilangan salah satu pembalap paling cerdas dalam hal membaca balapan. Tanpa gelar juara dunia MotoGP, tetapi dengan warisan besar sebagai rival yang paling konsisten, menantang Marc Marquez di masa puncaknya. Yang membuat rivalitas Dovizioso versus Marquez begitu istimewa adalah kenyataan bahwa ia tidak bergantung pada drama. Ia berdiri di atas kualitas balap murni. Setiap duel mereka adalah pelajaran tentang bagaimana balapan bisa dimenangkan dengan cara berbeda. Dovizioso membuktikan bahwa ketenangan bisa menjadi senjata, bahwa membaca lawan sama pentingnya dengan kecepatan, bahwa menyerang di tikungan terakhir bukan soal nekat, tetapi soal memahami psikologi lawan. Marquez di sisi lain membuktikan bahwa bahkan pembalap paling agresif pun bisa belajar dan beradaptasi. Rivalitas ini memaksanya menjadi pembalap yang lebih komplit, bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengelola kejuaraan. Dovizioso versus Marquez adalah rivalitas yang tidak berisik, tetapi abadi. Ia mengingatkan bahwa MotoGP bukan hanya tentang gas dan keberanian, tetapi juga tentang pikiran yang tetap jernih saat berada di batas kemampuan manusia dan mesin. Dan justru, karena tidak pernah berakhir dalam satu pemenang mutlak dalam duel langsung, rivalitas ini akan selalu dikenang sebagai salah satu yang paling manusiawi dalam sejarah MotoGP modern.